Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20 Sisi Lain Sang Iblis. Hai tampan, Regan menoleh ke arah seorang wanita cantik yang menyapanya barusan. Wanita dengan pakaian yang sangat terbuka, sendirian aja. Wanita tersebut mencolek dagu Regan namun cowok itu langsung menepisnya dengan pelan. Teman gue mati dimakan Dracula. Jawab Regan asal seraya kembali menegak wine miliknya. Wanita yang tampak berumur 5 tahun lebih tua dari Regan itu lantas tertawa pelan. Mendekat ke arah cowok itu dan mengelus garis rahang Regan dengan gerakan yang sensual. Berbisik manja seraya meniup telinga cowok yang telah mabuk tersebut. Mau aku temanin enggak? Regan menatap wanita itu dengan pandangan yang memburam. Menilai dari bawah sampai atas. Belum sempat menjawab, Regan merasa perutnya bergejolak. Tanpa diduga cowok itu malah memuntahkan segala isi perutnya ke arah wanita yang duduk di sampingnya. Mengenai pundak atasnya yang terbuka. Breng. Petik 2. Wanita itu pun berdiri sambil membersihkan pundaknya dengan jijik. Menatap murka Regan yang juga tengah menatapnya dengan sayu. Loh, Regan berdiri dan mendorong wanita tersebut untuk kembali duduk. Mengikis jarak antara dirinya dengan wanita yang berpakaian seksi tersebut, membuat sang wanita bingung sekaligus takut. Takut jika cowok yang mengukungnya itu kembali muntah. Dengerin gue. Regan mengangkat dagu wanita itu dengan jari telunjuknya. Gue bukan bajing yang biasa lo layani. Gue jijik disentuh sama cewek yang udah dipakai berkali-kali. Padahal lo itu cewek, masa mau dihargai sama sejumlah rupiah? Murahan lo. Ketus Regan membuat wanita itu terbungkam 1000 bahasa. Lalu dengan langkah yang gontai, Regan berjalan keluar dari klub setelah membayar minuman yang telah ditegahnya tadi. Setelah sampai di depan klub, Regan terjatuh duduk di depan pintu. Walaupun ia dalam keadaan setengah sadar, tapi bermain wanita di tempat seperti ini adalah hal yang sangat menjijikkan. Cukup sekali ia merusak perempuan. Tidak ada untuk kedua dan ketiga kalinya. Sebab Renata mengajarkannya untuk selalu menjaga dan menghormati perempuan. Tidak peduli siapapun itu. Tapi untuk wanita yang seperti tadi, bagaimana bisa dia dihormati oleh orang lain? Jika dia sendiri saja tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Wow, panggil Regan kepada seorang cowok yang melewatinya. Orang tersebut berhenti dan menatap ke arah Regan. Ah, Bang Regan. Cowok tersebut mendekati Regan dan membantu kakak kelasnya itu untuk bangkit. Sendirian bang? Regan mengangguk. Anterin gue pulang. Titahnya tiba-tiba yang dibalas anggukan siap oleh adik kelasnya tersebut. Untung saja ada orang yang mengenalnya. Jika tidak, berarti ia harus menghabiskan satu malam ini di depan pintu klub. Berkendara di saat mabuk itu sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri,
namun juga membahayakan orang lain. Dan Regen tidak lagi ingin membuat dosa. Mungkin Gunung Sinabung kalah tingginya daripada gunung dosa yang telah dibuatnya. Dan Regen menyadari itu. Tangs, Regen membuka pintu mobil dan berniat untuk turun. Namun cowok di sampingnya itu lebih dulu menginterupsi. Loh, udah pindah rumah bang? Tanya adik kelasnya yang diketahui bernama Gaza tersebut. Sebab ia pernah pergi ke rumah kakak kelasnya itu ketika Regen mengadakan acara ulang tahun. Dan yang Gaza tahu rumahnya bukan itu. Bahkan pos satpamnya saja lebih besar daripada rumah yang ada di hadapannya sekarang. Regen mengangguk sekilas dan turun dari mobil. Setelah Gaza mengklakson 1 kali, mobil cowok itu segera melesat pergi meninggalkan Regen. Yang berdiri sendiri di depan sebuah rumah minimalis. Lalu Regen membuka pagar yang hanya sebatas pinggangnya itu. Memasuki pekarangan rumah tersebut dengan langkah yang tak teratur. Kemudian cowok itu mengetuk tak sabar pintu rumah tersebut. Tak memperdulikan pukul berapa sekarang, Raka yang baru saja ingin meminum segelas air. Lantas mengumpat tatkala mendengar pintu rumahnya yang digedor dengan kuat dari luar. Orang gila dari mana sih malam-malam begini datang ke rumah orang? Gerutunya dan berjalan keluar dari dapur. Mengintip dari jendela orang bodoh mana yang tak mengenal waktu tersebut. Setan, Raka membelalakkan matanya. Ketika melihat orang yang berdiri di depan pintu rumahnya itu, adalah orang yang telah membuat hidup kakak tersayangnya muram. Kemudian tanpa menunggu lama, Raka langsung membuka pintu, sehingga membuat Regen yang bersandar di sana terjatuh. Untung saja Raka masih berbaik hati mau menumpangnya. Kenapa lo kesini malam-malam bang? Petik 2. Raka menggertakkan giginya, menahan kekesalan ketika melihat wajah cowok itu. Ditambah dengan diketahuinya kalau Regen saat ini tengah mabuk. Membuat jiwa psikopat Raka meronta-ronta. Ingin menghabisi cowok itu dengan aroma kaos kakinya. Gue rindu anak gue, lirih Regen sembari memejamkan matanya di pundak Raka. Raka tertegun, apa ucapan Regen itu benar adanya. Namun sedetik kemudian, Raka mendorong tubuh Regen. Sehingga cowok itu terjatuh duduk di lantai. Tungguin anak lo datang sampai kiamat sana. Tanpa rasa kasihan Raka kembali menutup pintu dengan keras. Kamu kenapa malam-malam berisik, mau diusir tetangga? Dari keluar bersama Sinta dan diikuti oleh Saka dan Arinta dari kamar masing-masing. Itu ya, tadi ada kucing mabuk yang mau masuk. Alibi Raka, kucing mabuk, ngaco kamu Sinta menggeleng-gelengkan kepalanya. Maksudnya kucing gila? Iya, kucing gila. Habisnya ngeong-ngeong terus, kan berisik. Raka memukul-mukul pintu rumahnya. Agar suara Regen yang masih meminta bertemu anaknya itu tidak terdengar oleh keluarganya. Terutama Arinta. Kenapa nggak bisa diam sih lo setan? Umpat Raka untuk Regen di dalam hatinya. Terus kamu kenapa gedor-gedor pintu gitu? Berisik tahu enggak sih Rak?
Sungut Arinta yang dibalas Raka dengan cengiran bodoh andalannya. Membuat Arinta memutar bola mata, jengah. Awas lo. Saka menyingkirkan Raka dari pintu. Kemudian cowok itu membuka pintu yang langsung membuat Derry, Sinta dan Arinta terbelalak terkejut. Saka merasa gelagat Raka itu aneh dan juga untung saja ia mempunyai telinga yang nyaring. Sehingga ia bisa mendengar jika ada seseorang di depan pintu rumahnya. Dan benar saja. Arinta menutup mulutnya tak percaya. Regan. Cicitnya pelan menatap cowok yang tengah terkulai lemah duduk di depan pintu rumahnya itu. Seperti gelandangan, tidak mencerminkan dirinya yang merupakan anak orang kaya. Kamu kenapa kesini? Derry bertanya kepada Regan yang berusaha bangkit. Saya mau ketemu anak saya, Om. Jawab Regan membuat semuanya terdiam. Namun satu pukulan dari Saka melayang menghantam wajah Regan, sehingga cowok itu kembali tersungkur ke lantai. Saka. Teriak Arinta. Saka mendekati Regan, sedikit membungkuk menyamakan posisi wajah mereka. Anak lo udah nggak ada di saat lo ninggalin kakak gue. Bisik Saka sambil tersenyum miring. Bohong, gue nggak pernah ninggalin anak gue. Regan mendorong wajah Saka dan berusaha bangkit. Lalu tatapan cowok itu jatuh ke arah cewek yang berdiri menatapnya. Dengan mengenakan setelan baju tidur. Arin, panggil Regan lirih. Arinta tersentak melihat ekspresi tak berdaya Regan. Lalu sedetik kemudian cewek itu memalingkan wajahnya ke samping. Regan memang pantas jika mendaftarkan diri menjadi seorang aktor. Pergi lo sana. Usir Raka sambil mendorong tubuh besar Regan. Berhenti Raka. Derry menginterupsi setelah lama terdiam. Ayah kita harus antar dia pulang. Ujar Raka, emang kamu tahu rumahnya? Tanya Derry membuat Raka terdiam. Kakrin. Raka berusaha mencari informasi dari Arinta. Namun kakaknya itu malah menggelengkan kepala. Membuat Raka mendengus frustasi. Terus sekarang gimana? Tanya kakak kamu lah, boleh nggak dia masuk? Derry menoleh menatap Arinta. Ayah, Saka merasa tak terima dengan ucapan Derry. Sebab ia tahu betul bagaimana watak kakaknya tersebut. Rasa kepedulian Arinta itu sangat tinggi walau sudah disakiti berkali-kali. Dan Saka yakin kakaknya itu tidak tega membiarkan Regan terus berada di depan rumah. Arin. Derry tak menggubris protes Saka. Ia menatap putrinya, mengamati seluruh ekspresi wajah Arinta. Arinta memejamkan matanya sejenak lalu membukanya kembali. Memandang lurus ke arah Regan yang juga tengah menatapnya. Biarin dia masuk, ujar Arinta. Lalu setelah itu ia berbalik hendak berniat kembali ke kamarnya. Arin. Arinta membelalakan matanya ketika Regan memeluk dirinya dari belakang. Mengurungkan niatnya untuk kembali ke kamar.
Breng. Petik 2. Saka mendekati Regan. Cowok itu hendak melayangkan satu lagi pukulan ke arah Regan, namun langsung dicegah lebih dulu oleh Derry. Pria itu menatap intens putranya, memberi isyarat jika Saka lebih baik diam terlebih dahulu. Mau tidak mau Saka akhirnya hanya bisa berdiam diri. Menatap Regan yang masih memeluk kakaknya. Gue minta maaf, gue tahu gue salah, tapi gue mohon jangan benci gue. Semuanya udah benci sama gue, lo jangan ikutan. Jangan juga benci sama dia. Regan menyentuh perut Arinta, membuat tubuh cewek itu menegang seketika. Sementara Saka dan Raka, saudara kembar itu hanya bisa mengepalkan kedua tangan mereka, menatap tajam ke arah Regan. Modus lo murahan Bambang, celetuk Raka yang mendapatkan pelototan tajam dari Sinta. Dia nggak salah, yang salah gue, papanya. Racau Regan sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher Arinta. Jangan benci gue sama anak kita Arin. Dia masih kecil, enggak bakal sanggup nahan kebencian lo itu. Dek, Arinta membelalakan matanya dan memutarbalikkan tubuhnya menghadap Regan. Arinta tidak percaya jika ketua OSIS sekolahnya yang terkenal galak dan dingin itu bisa menangis juga. Lalu entah apa yang merasuki Arinta hingga ia berani menghapus air mata Regan. Membuat semua orang yang ada di sana menatap tak percaya cewek tersebut. Regan tersenyum dan memandang sayu ke arah Arinta. Kemudian tanpa aba cowok itu kembali memeluk Arinta dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher cewek yang tengah mengandung anaknya tersebut. Jangan benci gue, racaunya. Dia demam, ujar Arinta seraya menatap Regan yang memeluknya sambil terus meracau. Merasakan area lehernya yang hangat karena suhu tubuh Regan yang panas. Antar ke dukun kalau gitu. Sahut Raka asal yang membuat Saka menabok kepala kembarannya itu. Ya. Arinta menatap Derry, meminta pendapat apa yang harus dilakukannya sekarang. Derry menatap Arinta sekilas, lalu beralih menatap ke arah kedua putranya. Raka, Saka, bawa dia masuk ke dalam kamar Arinta. Titahnya membuat Saka dan Raka menatap tak percaya Derry. Dia tinggal di sini boleh, tapi untuk tidur di kamar Kak Rinta, Bigno. Protes Saka tak terima. Jadi kamu mau urus dia yang sakit? Tanya Derry membuat Saka bungkam. Ibu kan ada, ujar Raka. Derry menatap tajam ke arah putranya itu dan menjitak kepalanya, membuat Raka meringis kesakitan. Enak aja, ibu itu enggak boleh nyentuh cowok lain selain ayah. Untung aja kalian itu anak, kalau enggak udah ayah habisin. Beraninya megang ibu. Sinis Derry kepada Saka dan Raka, membuat keduanya menganga tak percaya. Berarti selama ini ayahnya itu tidak pernah tulus menyayangi mereka, bahkan menjadikan mereka berdua saingan cinta. Ayahnya itu memang sesuatu, sedangkan Sinta, wanita itu langsung mencubit pinggang suaminya. Membuat Derry menjerit tertahan. Cubitan Sinta itu lebih pedas daripada jalapeno. Sakit sayang,
Keluhnya yang membuat Sinta memutar bola matanya, jengah. Ya, tegur Arinta ketika kedua orang tuanya itu malah menunjukkan kemesraannya di depannya. Bukannya memberikan solusi, Saka, Raka. Panggil Derry setelah sadar bahwa putrinya masih menunggu dirinya. Dengus kedua cowok tersebut. Kemudian mereka berdua menarik Regen dan memapahnya ke arah kamar Arinta. Yang benar megangnya. Celetuk Sinta melihat kedua putranya itu seperti tidak ikhlas memapah Regen. Derry mendekati Arinta setelah menutup kembali pintu rumahnya. Udah masuk sana, ujarnya sambil mencium kening putri kesayangannya tersebut. Kalau butuh bantuan ibu, bangunin aja ya. Tambah Sinta seraya tersenyum mengelus lembut rambut Arinta. Arinta mengangguk. Rinta masuk dulu, ujarnya dan berjalan ke arah kamarnya. Kenapa kamu biarin dia tidur sama Arinta? Tanya Sinta kepada Derry setelah Arinta menutup pintu kamarnya. Derry menoleh. Kamu mau jagain dia? Tanyanya terdengar sebal. Sinta kembali mencubit pinggang Derry. Kamu bisa serius enggak sih? Kesalnya. Derry meringis seraya mengelus pinggangnya yang terasa perih. Pedas banget. Omelnya membuat Sinta menatapnya tajam. Pria 3 anak itu lantas menghela nafas. Aku rasa dia udah sadar dengan kesalahan yang udah diperbuatnya. Sebenarnya di sini dia itu juga korban. Hanya saja takdir mereka berdua yang mempertemukan keduanya dengan cara yang kurang tepat. Ya, anggap aja itu kesempatan untuk dia. Jelas Derry dan segera menarik Sinta untuk masuk ke dalam kamar mereka. Semua orang itu baik, saya yakin itu. Kalian mau tetap di sini? Tanya Arinta kepada Saka dan Raka yang sedang menatapnya. Keduanya berdiri di sisi kiri ranjang, sedangkan Arinta duduk di samping tubuh Regen yang tengah tertidur di atas kasurnya. Saudara kembar itu lantas mengangguk dengan kompak, membuat Arinta memutar bola matanya malas. Dua adiknya itu memang terlalu berlebihan jika menyangkut dirinya. Tapi Arinta juga tidak berani apabila ditinggalkan satu ruangan bersama Regen. Iblis itu mungkin bisa kapan saja menerkamnya. Ya udah, kakak mau ambil kompresan dulu. Enggak usah, biar Raka aja. Ujar Saka membuat Raka menatap tak senang ke arah kembarannya. Arinta mengangguk dan menatap Raka yang keluar dari kamarnya sambil mengomel-ngomel tak jelas. Kalian tidur di mana kalau tetap di sini? Tanya Arinta lagi seraya membetulkan selimut yang dipakai Regen. Enggak tidur. Jawab Saka dingin. Sebenarnya ia masih tak suka melihat Arinta yang begitu perhatian terhadap Regen. Walaupun ia tahu kalau kakaknya itu memang baik terhadap semua orang. Enak aja, lo kira gue kelelawar. Sahut Raka datang dengan membawa baskom berisi air beserta handuk kecil. Lo mau biarin si setan buat Kak Rinta nangis lagi? Tanya Saka membuat Raka otomatis menggeleng. Namanya Regen Saka.
Ujar Arinta membuat Saka memutar bola matanya. Kemudian Arinta mengambil baskom dan handuk kecil tersebut dari Raka. Lalu dengan telaten cewek itu memasukkan handuk ke dalam baskom dan memerasnya. Kemudian meletakkannya di atas dahi Regen. Arin, panggil Regen dengan mata yang terpejam. Arinta tersentak. Ia mengira jika Regen terbangun. Namun ternyata cowok itu hanya mengigau di dalam tidurnya. Kemudian tanpa aba-aba Arinta mendaratkan tangannya di atas kepala Regen. Mengelus rambut cowok itu dengan sedikit kaku. Ajaibnya, Regen yang tadinya masih terus meracau memanggil namanya, langsung berhenti seketika. Arinta menatap lekat wajah Regen sambil terus mengusap rambut cowok itu. Menatap alisnya yang tebal dengan proporsi yang rapi. Seperti dibentuk dengan pensil alis. Lalu pandangannya beralih ke arah bulu mata Regen yang lentik. Bahkan mengalahkan bulu matanya yang notabene-nya perempuan. Hingga hidungnya yang mancung dan bibirnya yang merah. Seakan-akan cowok itu menggunakan lipstik. Sepertinya Tuhan sedang bersenang hati ketika menciptakan Regen. Visualnya memang seperti dewa mitologi Yunani kuno. Tak salah jika Regen menyandang gelar Most Wanted Boy. Dan Prince Charmingnya Alandra. Cowok itu benar-benar salah satu contoh kebaikan Tuhan. Arinta tersentak. Ia lupa jika di dalam kamarnya ini masih ada Saka dan Raka. Lantas cewek itu menoleh ke arah kedua adiknya yang sedang menatap tajam dirinya. Membuat Arinta menghela nafas panjang. Matanya, tegur Arinta membuat Saka dan Raka mendengus. Enggak usah dekat-dekat, protes Saka. Ya udah kamu sini yang jagain. Balas Arinta membuat Saka menolehkan wajahnya ke samping. Malas, Arinta menggelengkan kepalanya dan kembali menoleh ke arah Regen. Cewek itu mengambil handuk tersebut dan kembali mencelupkannya ke dalam baskom. Lalu meletakkannya lagi di atas dahi Regen. Arinta mendengus melihat Regen yang kembali mengigau. Sebab dirinya tak lagi mengelus kepala cowok itu. Segitu manjanya kah Regen ketika sakit. Benar-benar big baby. Kemudian Arinta tersenyum ketika melihat alis Regen yang mengerut. Serta bibir cowok itu yang melengkung ke bawah. Seperti bocah yang sedang menangis. Kamu itu lebih imut kalau lagi tidur tahu. Ceplos Arinta yang membuat Saka dan Raka membelalak tak percaya. Barusan itu Arinta kah yang mengatakannya. Regen mengerjapkan matanya. Menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam netra. Lalu cowok itu menoleh ke arah sampingnya. Matanya yang tadi masih sayup-sayup langsung terbuka lebar. Ketika mendapati Arinta yang sedang tertidur dalam posisi duduk di sampingnya. Regen mengucek matanya, meyakini diri jika perempuan tersebut adalah nyata, bukan halusinasinya semata. Arinta menggeliatkan tubuhnya dan membuka mata, menatap ke bawah di mana Regen berada. Berniat mengecek suhu tubuh cowok tersebut, namun Arinta tiba-tiba berdiri dari duduknya. Astagfirullah,
Kagetnya saat melihat Regan yang menatap intens dirinya. Kenapa? Arinta melihat Regan sebentar lalu menggelengkan kepalanya cepat. Sumpah, ia sangat terkejut saat mendapati cowok itu yang sudah terbangun. Dan menatap lekat dirinya. Haus. Tanya Arinta yang dijawab anggukan kecil Regan. Kemudian cewek itu melihat ke arah atas nakas di samping ranjang. Mengambil teko air yang ternyata kosong. Arinta lupa mengisinya tadi terlebih dahulu. Bentar. Ujar Arinta dan berniat membuka pintu kamarnya. Namun suara bernada rendah itu lebih dulu menginterupsi. Enggak usah, tapi haus. Arinta menatap polos Regan yang juga tengah menatapnya. Letak. Ujar Regan singkat yang membuat Arinta mengernyitkan dahinya. Letak tekonya Arinta. Ujar Regan lagi setelah melihat Arinta yang mengernyit tak paham dengan ucapannya. Oh. Dengan masih dilanda kebingungan Arinta pun lantas menaruh kembali teko itu ke tempat semula. Setelah itu tanpa aba-aba Regan langsung menarik Arinta ke dalam pelukannya. Membaringkan tubuh cewek itu tepat di sampingnya. Membuat Arinta membelalakan matanya, mencerna apa yang sedang terjadi. Regan. Arinta berusaha mendorong tubuh Regan. Namun cowok itu malah mengeratkan pelukannya. Dingin Arin. Gumam Regan seraya menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Arinta. Membuat cewek itu menggelinjang geli. Dingin. Cicit Regan ketika merasa Arinta tidak membalas pelukannya. Aku ambilin selimut lagi bentar. Masih berusaha melepaskan lilitan tangan Regan di pinggangnya. Regan menggeleng. Kamu peluk aku, ujarnya membuat Arinta melototkan matanya. Selimutnya dingin Arin. Rengek Regan yang membuat Arinta menghela nafas. Lalu dengan gerakan kaku membalas pelukannya. Dan secara perlahan Arinta mengusap punggung Regan. Kemudian selang beberapa menit, Arinta bisa merasakan hembusan nafas Regan yang teratur di permukaan kulit lehernya. Yang menandakan kalau cowok itu telah kembali memasuki alam mimpinya. Namun masih dengan memeluk Arinta erat. Arinta memejamkan matanya lelah. Sangat menakutkan bila harus mengurus Regan yang sedang sakit. Manjanya melebihi sepupunya yang masih berusia 3 tahun. Untung saja kedua adik kembarnya itu telah tertidur di bawah lantai samping ranjang. Jika tidak, Arinta yakin mereka sudah menyerang Regan. Melihat cowok itu memeluknya erat, Arinta membuka matanya secara perlahan. Ketika mendengar suara azan yang berasal dari musola di sekitar rumahnya, lalu menoleh sekilas ke arah jam yang menggantung di dinding. Kemudian cewek itu menghela nafas berat ketika melihat Regan yang masih memeluknya erat. Bersambung.